Siang, Dik. Kamu lagi apa? Siang juga, Kak. Jadi dari tadi aku kepikiran tentang sesuatu. Kok bisa ya putih telur yang awalnya bening dan cair, pas dipanasin malah jadi putih dan padat? Itu tuh sebenarnya kenapa sih? Kamu mikir itu karena dimasak biasa aja? Iya, awalnya aku kira cuma karena matang. Tapi kayaknya terlalu sederhana deh. Masa cuma dipanasin doang langsung berubah drastis gitu? Nah, kamu bener. Di balik perubahan itu, ada proses biokimia yang cukup penting. Serius? Jadi perubahan warna sama tekstur putih telur itu ada penjelasan ilmiahnya? Ada banget. Perubahan itu berkaitan sama denaturasi protein yang terjadi saat putih telur dipanaskan. Denaturasi protein? Apa itu? Coba aku bantu menjelaskan terkait putih telur dan proses pemanasannya. Kita bakal ngebahas denaturasi protein, khususnya yang terjadi pada putih telur saat dipanaskan. Apa itu denaturasi? Denaturasi adalah proses rusaknya struktur sekunder dan tersier protein atau asam nukleat akibat faktor luar. Proses ini mengubah sifat fisik dan kimianya, tetapi tidak mengubah susunan dasar molekulnya. Denaturasi protein. Denaturasi protein adalah kondisi saat struktur protein berubah ketika struktur sekunder dan tersier protein rusak tanpa mengubah struktur primernya. Contoh denaturasi protein yang paling mudah diamati adalah pada pemanasan putih telur. Panas merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik pada protein albumin tanpa merusak ikatan peptidanya. Akibatnya, struktur protein yang semula terlipat berubah dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Putih telur mengalami perubahan, awalnya cair dan bening berubah jadi padat, warnanya jadi putih, dan teksturnya lebih keras. Terdapat juga biomolekul utama pada pemanasan putih telur. Putih telur mengandung berbagai protein dengan ovalbumin sebagai protein utama, serta protein lain berfungsi sebagai cadangan asam amino dan pelindung telur dari mikroorganisme. Selanjutnya, struktur biomolekul protein. Protein tersusun dari asam amino yang berikatan peptida, membentuk rantai polipeptida dan melipat menjadi struktur 3 dimensi yang distabilkan oleh ikatan hidrogen, disulfida, dan interaksi hidrofobik. Selanjutnya, terdapat hubungan struktur protein dengan fungsi biologis. Protein memiliki struktur 3 dimensi yang menentukan fungsinya. Perubahan struktur protein akan mengubah kemampuan interaksinya sehingga fungsi biologisnya dapat menurun atau hilang. Sebelum dipanaskan, protein putih telur memiliki struktur stabil yang menentukan fungsinya, seperti cadangan nutrisi dan perlindungan antibakteri. Pemanasan menyebabkan denaturasi protein karena panas merusak ikatan non-kovalen yang menjaga struktur protein. Akibatnya, struktur protein berubah dan fungsi biologisnya hilang, seperti lisozim yang tidak lagi antibakteri. Ovotransferin tidak bisa mengikat besi, dan ovalbumin hanya tersisa sebagai sumber asam amino. Selanjutnya, terdapat dampak biologis dan kesehatan. Pertama, terdapat dampak pemanasan meningkatkan kecernaan protein. Pemanasan menyebabkan denaturasi protein putih telur sehingga strukturnya terbuka, enzim pencernaan lebih mudah memecahnya, dan kecernaan serta penyerapan asam amino menjadi lebih optimal. Selanjutnya, terdapat dampak inaktif avidin, di mana pemanasan menonaktifkan avidin pada putih telur sehingga biotin tidak terikat dan dapat diserap tubuh secara normal. Terakhir, terdapat dampak peningkatan keamanan pangan, di mana telur mentah beresiko mengandung bakteri seperti Salmonella. Pemanasan merusak struktur sel bakteri sehingga bakteri mati, menurunkan risiko infeksi saluran cerna. Karena itu, telur matang jauh lebih aman dikonsumsi dibandingkan telur mentah. Sebagai kesimpulan, pemanasan putih telur menyebabkan denaturasi protein, yaitu rusaknya struktur sekunder dan tersier tanpa merusak struktur primer. Akibatnya, putih telur berubah dari cair menjadi padat dan fungsi biologis protein menurun. Namun, proses ini justru bermanfaat karena meningkatkan kecernaan protein, menonaktifkan avidin, dan membuat telur lebih aman dikonsumsi.
Oh gitu. Sekarang aku paham sih. Ternyata perubahan putih telur pas dipanasin tuh bukan hal yang sepele. Iya, dari satu proses sederhana kayak masak telur, ternyata banyak proses biokimia yang terjadi. Awalnya aku kira denaturasi itu selalu buruk, tapi ternyata justru bikin protein lebih mudah dicerna dan lebih aman dikonsumsi. Betul, jadi meskipun fungsi biologisnya proteinnya menurun, manfaatnya bagi kesehatan manusia justru meningkat. Menarik banget. Setelah ini, kayaknya aku nggak bakal lihat telur rebus dengan cara yang sama lagi deh. Iya ya, biokimia emang sering bikin hal-hal sehari jadi kelihatan lebih kompleks dan menarik.